Bayangkan Anda sedang menyetir mobil canggih di jalan raya Amerika. Tiba-tiba, sistem navigasi mati total. Mobil Anda yang seharusnya pintar, malah jadi batu di tengah jalanan sibuk. Serem kan? Nah, inilah ketakutan pemerintah Amerika terhadap teknologi China. Tapi, apa benar separah itu? Jadi pemerintah Joe Biden baru-baru ini memblokir software dan hardware China yang digunakan dalam kendaraan otomatis. Menurut Reuters, alasan utamanya, ancaman keamanan nasional. Amerika khawatir perusahaan Cina diam-diam memanen data dari mobil-mobil ini, mulai dari informasi sopir hingga detail infrastruktur di Amerika. Bahkan ada dugaan sistem ini bisa dimanipulasi. Bayangkan mobil-mobil itu dikendalikan dari jarak jauh. Cyberpunk 2077, lebih kayak Cyberpunk 2024. Tapi tunggu dulu, apakah ini hanya paranoid atau memang ada buktinya? Februari lalu, Biden memerintahkan investigasi besar-besaran soal ini. Hasilnya cukup mengejutkan. Kendaraan otonom dari Cina punya risiko besar, baik untuk keamanan fisik maupun digital. Strategi blokir ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Amerika sudah memblokir chip, software, hingga smartphone dari Cina. Tapi kali ini, mereka meningkatkan permainan. Amerika bahkan menaikkan pajak impor mobil listrik Cina minggu lalu. Alasannya? Lagi-lagi, demi melindungi pasar domestik dan mencegah ketergantungan pada mineral penting yang berasal dari Cina. Menteri Perdagangan Gina Raimondo bahkan berkata, bisa Anda bayangkan kalau software mobil otomatis tiba-tiba dimatikan? Dampaknya bisa mengerikan. Kedengarannya seperti plot film Hollywood ya. Tapi itulah gambaran kekhawatiran Amerika saat ini. Tentu saja, China tidak tinggal diam. Mereka menganggap langkah ini sebagai taktik licik untuk menekan perkembangan teknologi mereka. Sebuah artikel di media Cina bahkan menyebut ini proteksionisme yang disamarkan sebagai alasan keamanan. Ada yang merasa tersindir. Yang menarik, China selama ini juga punya kebijakan serupa. Mereka membatasi penggunaan teknologi asing di dalam negeri, termasuk produk dari Amerika. Jadi ini seperti adu strategi. Siapa yang bisa mengontrol teknologi lebih cepat dan lebih baik? Apa artinya semua ini bagi dunia? Pertama, kita bisa melihat persaingan teknologi semakin panas. Kedua, blokir ini berpotensi memengaruhi harga mobil listrik dan kendaraan otonom di pasar global. Kalau Anda berpikir mau beli Tesla, mungkin ini saatnya berpikir ulang. Dan yang terakhir, blokir ini memicu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar tentang keamanan, atau lebih soal siapa yang mendominasi pasar teknologi? Jadi, apakah langkah ini benar-benar efektif untuk melumpuhkan China, atau justru memperumit hubungan internasional? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten seputar geopolitik, teknologi, dan strategi global seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena di sini kita bakal bahas lebih dalam soal bagaimana dunia bergerak dan siapa yang memimpin di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.